Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Terlihat cantik dan biru dari jauh. Jangan tertipu ya. Di sini hujan itu bukan air, tapi kaca yang menyambar menyamping dengan kecepatan suara. Coba bayangin tuh. Nah, kali ini kita akan bahas beberapa planet yang terkesan seperti di neraka dan begitu menakutkan bagi akal manusia. Sudah penasaran? Hai, gue Andre. Hai, aku Jenny. Yuk kita bahas. Planet HD 18973-3b. Dari jauh, planet yang punya nama HD 18973-3b atau dijuluki kelereng biru ini aslinya emang cantik banget loh. Cuma jangan sampai kalian ketipu sama warna biru cantik yang dimiliki planet ini, soalnya biru itu dipenuhi sama partikel silikat alias bahan dasar kaca dengan suhu sekitar 900 derajat Celcius. Udah gitu yang bikin planet ini jadi neraka sesungguhnya adalah anginnya ya. Di planet ini pun hujannya malah miring alias hujan kaca horizontal dengan angin yang kecepatannya mencapai 9.000 km per jam. Sebagai perbandingan, angin topan terkuat di bumi aja cuma sekitar 250 km per jam. Jadi angin di planet ini 35 kali lebih kuat daripada badai terparah di bumi. Angin inilah yang mengubah hujan kaca tadi menjadi pisau terbang. Nah, kalau nih ada astronot yang berdiri di sana, ya dia sih nggak akan sempet ya merasa kepanasan karena dirinya tuh udah terpotong-potong duluan oleh badai kaca yang bergerak menyamping secepat peluru. Jadi apa tuh intinya? Mending kita tinggal di bumi aja deh, walaupun kadang hujan becek, ya seenggaknya bukan hujan kaca ya guys. Kepler 70b. Kirain cuma manusia aja ya yang bisa bermuka tebal? Taunya ada planet bernama Kepler 70b yang dianggap tuh sebagai planet bermuka tebal karena dia mengorbit bintangnya yaitu Kepler 70 dengan jarak super duper dekat. Bahkan lebih dekat teman-teman daripada Merkurius kepada matahari kita loh. Makanya jangan heran tuh kalau 1 tahun di planet ini ya hanya memakan waktu sekitar 5,7 jam saja. Jadi bayangin teman-teman, kalau kalian tuh tinggal di sana, kalian tuh bakal ulang tahun setiap 5 jam sekali. Yang berarti sehari kalian tuh di bumi, kalian udah nambah 4 tahun teman-teman di sana. Udah gitu karena jaraknya tuh yang mepet, suhunya juga nggak ngotak banget guys. Masa bisa sampai sekitar 6.800 Celcius, yang artinya lebih panas tuh daripada permukaan matahari kita sendiri. Ya sebenarnya para ilmuwan juga sempat bingung banget sih sama planet ini. Karena setelah diperiksa sejarahnya, Kepler 70b itu adalah planet raksasa gas yang tertelan saat bintang induknya itu berubah menjadi raksasa merah. Gini, jadi si planet Kepler 70b harusnya itu hancur lebur teman-teman waktu masuk ke dalam perut bintangnya guys. Cuma entah gimana caranya nih, dia malah survive coba. Meskipun ya lapisan gas luarnya habis terbakar. Ya bisa dibilang sih planet ini tuh benar-benar definisi survivor terkuat di alam semesta sih guys. K2141b. Kalau lagi mendung terus turun hujan air, itu sih biasa ya, paling cuma basah kuyup. Tapi coba bayangkan kalau kalian nih lagi main di luar, tiba-tiba langit tuh mendung dan yang turun bukan air, tapi batu. Tuk 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 tuk, sakit banget kan pasti. Ternyata tempat mengerikan ini tuh beneran ada loh. Nama planetnya adalah K2141b. Planet ini tuh aneh banget ya teman-teman. Dia terkunci sama matahari. Maksudnya apa tuh? Maksudnya satu sisi planet ini selalu siang dan panas banget dan gak pernah malam. Sedangkan sisi sebelahnya selalu malam dan dingin beku, gak pernah ada matahari. Nah, di sisi yang panas suhunya itu gila-gilaan. Panasnya bisa melelehkan batu sampai jadi uap. Bayangin deh, kalau di bumi kita merebus air jadi uap air, di sana mereka merebus batu jadi uap batu. Di dalam planet itu pun ada samudera lava yang kedalamannya mencapai 100 km, lalu panasnya sekitar 3000 derajat Celcius dan hal ini membuat batu di sana pada menguap naik ke atmosfer sampai mengental jadi awan. Banyak ilmuwan yang bilang kalau planet ini tuh ibarat mesin waktu untuk manusia yang mau melihat ya gimana kondisi bumi dulu pas baru terbentuk teman-teman. Ya bedanya mah kalau bumi akhirnya mendingin, planet ini malah terjebak selamanya dalam fase itu doang ya guys. Gliese 436b. Teman-teman sekarang coba deh gue ajak kalian tuh bayangin lagi pegang es batu ya. Terus kalian bakar lah pakai api. Apa tuh yang terjadi? Pasti esnya meleleh jadi air kan? Ya itu sih pelajaran IPA biasa teman-teman.
Tapi siap-siap kaget ya kalau di luar angkasa sana tuh ada planet bernama Gliese 436b yang isinya penuh dengan es sih. Namun anehnya, es di sana tuh suhunya panas dan juga terbakar. Seriusan ini, planetnya itu teman-teman unik banget. Jaraknya juga dekat sekali tuh sama bintangnya matahari. Saking dekatnya, dia tuh ngebut banget waktu keliling bintangnya. Kalau di bumi, 1 tahun itu tuh 365 hari kan? Di sini, 1 tahun tuh cuma 2 hari. Jadi bayangin deh, kalian baru selesai pesta tahun baru nih, 2 hari kemudian udah tahun baru lagi. Capek banget kan tiup trompetnya? Nah udah gitu karena deket banget sama matahari, suhu di sana tuh panas banget, yaitu sekitar 526 derajat Celcius. Tapi planet ini punya gaya gravitasi yang super kuat. Nah saking kuatnya, uap air di sana digencet teman-teman dan juga dipadatkan secara paksa sampai menjadi es yang keras. Jadi meskipun suhunya itu panas membara, tekanannya bikin dia tetap berbentuk es padat. Di kalangan ilmuwan sih, es itu tuh dapat julukan Ice X ya, yaitu es yang strukturnya jauh lebih rapat dari es di kulkas kita. Dan soal ekornya, bintang induknya itu galak banget, dimana dia itu meniup atmosfer planet ini sampai rontok. Jutaan ton gas hidrogen lepas ke angkasa setiap detiknya tuh, dan membentuk ekor warna ungu yaitu ultraviolet sepanjang jutaan kilometer. Pemandangannya sih cantik ya, tapi jelas sungguh mematikan. PSR B1257 plus 12C. Sekarang waktunya kita masuk ke wilayah yang bukan cuma bikin kalian tuh takut doang, tapi emang dianggap planet horor, yaitu planet PSR B1257 plus 12C ini ya guys. Jadi kalau dari tadi planetnya masih punya bintang yang bisa mengorbit gitu, planet ini udah nggak bisa mengorbit karena matahari mereka tuh udah mati. Harusnya sih semua planet di sekitarnya hancur lebur ya, tapi anehnya planet poltergeist ini bangkit dari kematian. Sekarang dia mengelilingi mayat bintang yang disebut sebagai pulsar. Mayat bintang ini ukurannya tuh kecil tapi dia berputar super cepat. Saking cepatnya dia kayak gasing yang ngamuk gitu deh. Yang paling seram adalah mayat bintang ini punya senter kematian. Setiap kali dia berputar, dia menembakkan sinar radiasi yang sangat kuat. Coba bayangkan ya kalian, kena sorot lampu mercusuar, tapi lampunya itu racun radiasi. Nah, setiap beberapa detik planet ini disiram sama racun itu. Jadi kalau kamu berdiri di sana, teman-teman udah pasti bakal kena hujan radiasi yang bikin tubuh langsung rusak seketika. Gak ada siang ataupun malam yang indah ya, yang ada cuma kilatan cahaya mematikan. Planet PSOJ 318522. Dan terakhir ada planet pengembara yang gak punya teman dan juga gak punya matahari buat orbit nih teman-teman. Di tengah kegelapannya semesta, planet yang ukurannya 6 kali lipat massa Jupiter ini sendirian doang ibarat anak yatim piatu di kosmos gitu. Tapi walaupun gelap, planet itu gak dingin beku loh. Dia justru tuh panas membara dari dalam perutnya teman-teman. Dan tahu gak cuaca itu kayak gimana? Di sana sering banget turun hujan, tapi bukan air segar. Yang turun dari langit itu adalah besi cair dan juga debu panas ya. Bayangin, awan-awannya terbuat dari logam leleh. Jadi kalau hujan, bunyinya itu bukan tik 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 lagi, tapi ces, ces, ces. Ya pokoknya membakar apa aja deh. Sedihnya planet ini tuh sebenarnya masih bayi. Umurnya baru 12 juta tahun ya. Ya buat ukuran planet sih itu masih bayi banget. Bumi aja udah miliaran tahun tuh. Dan menurut hasil riset, kabarnya jumlah planet pengembara seperti ini tuh jauh lebih banyak daripada jumlah bintang di galaksi kita loh. Yang perbandingannya bisa 20:1 gitu. Berarti tanpa kita tahu, ada triliunan dunia gelap yang sekarang lagi melayang-layang di luar sana kali ya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.